Ketemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 SMK. Adapun KD yang akan kita bahas dalam video kali ini yakni di KD 3.4 menganalisis jenis, fungsi dan unsur seni budaya Nusantara, dan di KD 4.4 memilah jenis, fungsi dan unsur seni budaya Nusantara. Oke teman-teman, untuk materi kali ini kita sudah masuk ke materi seni musik. Adapun pembahasannya yang pertama tentang definisi dan unsur seni musik. Istilah seni musik berasal dari dua kata, yaitu seni dan musik. Seni artinya suatu hasil cipta, karsa maupun rasa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana. Sedangkan musik berasal dari kata Yunani yaitu musikos, melambangkan dewa, keindahan yang menguasai bidang keilmuan dan seni. Secara harfiah, seni musik dapat diartikan sebagai suatu karya sastra seniman yang diekspresikan sedemikian rupa, baik menggunakan alat musik dan vokal suara. Oke, selanjutnya di pembahasan yang pertama kita akan membahas definisi seni musik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, seni musik sebagai suatu curahan kemampuan tenaga yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada yang memiliki irama. Yang kedua, menurut Bano, seni musik dengan berbagai macam suara dalam pola yang dapat dipahami oleh manusia. Yang ketiga, menurut Shiledo, seni musik merupakan wujud nyata dari kumpulan ilusi dan alunan suara yang melahirkan alunan musik dan nada yang dapat menggerakkan isi hati penikmat. Nah, kalau menurut kalian seni musik itu apa sih? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur seni musik. Unsur musik yang pertama ada melodi. Melodi merupakan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam seni musik. Melodi yang baik ialah melodi yang memiliki intervalnya dapat terjangkau setiap alat musik ataupun suara manusia. Artinya tidak terlalu tinggi atau rendah. Melodi terdiri dari pitch, durasi, dan ton. Bagi seniman, melodi merupakan media yang penting perlu dipelajari untuk mengungkapkan sebagian atau seluruh nada-nada. Untuk menghasilkan melodi, para pemusik akan menggunakan instrumen seperti gitar, piano, biola, bonang, perkusi, dan alat musik lainnya. Unsur yang kedua ada irama atau ritme. Merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan nyaring lembutnya suatu nada atau bunyi dalam rangkaian seni musik yang dihasilkan akibat pengulangan bunyi. Irama akan menentukan ketukan dalam musik.
Ritme dapat dirasakan dengan mendengarkan sebuah lagu secara berulang-ulang yang dapat melahirkan pola irama. Pola irama ini akan memberikan perasaan ritmis pada seseorang. Unsur musik yang ketiga ada birama. Birama adalah unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan secara berulang-ulang yang datang secara teratur dalam waktu yang sama. Birama biasanya dituliskan dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Angka pembilang menunjukkan jumlah ketukan dan angka penyebut menunjukkan nilai dalam satu ketukan. Birama yang nilai penyebutnya genap dinamakan birama bainar. Sedangkan birama yang penyebutnya ganjil dinamakan birama ternair. Dalam unsur birama, di sini terdapat dua jenis birama, yakni birama perduaan dan birama pertigaan. Dengan rincian, birama perduaan bersahaja, misalnya birama 2/4 dan 2/8. Birama perduaan bertingkat, yakni birama 4/4, 8/4, 4/8, dan 8/8. Lalu ada birama pertigaan bersahaja, yaitu birama 3/4 dan 3/8, dan birama pertigaan bertingkat, yakni birama 6/4, 6/8, 9/4, dan 9/8. Unsur yang keempat dari musik yaitu ada harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan bunyi dan dimainkan sebagai iringan musik. Harmoni memiliki elemen interval dan akord. Interval merupakan susunan nada yang bila dibunyikan serentak akan terdengar harmonis atau biasa disebut dengan jarak nada. Sedangkan akor akan mengiringi melodi. Jadi kalau dalam musik antara harmoni dan melodi ya berkaitan. Harmoni memberi nilai, bobot, dan bentuk tubuh dalam jalinan sebuah melodi, sehingga harmoni yang baik akan menjadikan sebuah lagu menjadi indah. Diibaratkan melodi dapat memenuhi aspek seni musik secara horizontal, sedangkan harmoni dapat memenuhi aspek hubungan nada-nada secara vertikal. Selanjutnya unsur yang kelima ada tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun berjenjang membentuk tangga dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Tangga nada terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada tangga nada diatonik. Tangga nada yang terdiri dari 7 nada pokok dengan 2 jenis interval setengah atau 1. Tangga pentatonik ialah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok dengan interval-interval tertentu. Oke, ini ada interval tangga nada mayor adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah, dan tangga nada minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Unsur musik yang keenam ada yang namanya tempo, atau biasa disebut dengan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka nilai tempo dari sebuah lagu akan semakin besar.
Ukuran untuk menentukan tempo disebut dengan beat atau ketukan dasar yang digunakan untuk menghitung banyaknya ketukan dalam 1 menit. Satuan dari beat ialah mm atau metronom Marzel, yaitu alat pengukur tempo yang dibagi menjadi 3 kriteria: tempo lambat, sedang, dan cepat. Untuk tempo sendiri di sini ada 8. Yang pertama namanya allegro atau cepat, ada vivace lebih cepat, presto cepat sekali, moderato sedang agak cepat, andante sedang, andagio lambat, lento lebih lambat, dan largo lambat sekali. Oke, kita lanjut. Unsur musik yang ke-7 ada dinamika. Untuk terciptanya suatu musik harus memiliki tingkatan keras dan lembutnya suatu nada sehingga tidak terdengar monoton dan datar atau flat. Tentunya hal ini dapat tercipta dari bagaimana pemusik memainkan alat musiknya. Tingkatan nyaring dan lembut dalam memainkan sebuah nada disebut sebagai unsur dinamis. Unsur ini menjadi sangat penting karena menggambarkan emosi dan perasaan yang terkandung dalam sebuah karya seni musik, baik nuansa sedih, senang, ataupun datar. Nah, di sini ada beberapa tanda dinamik yang harus kalian ketahui. Yang dibedakan menjadi 3, yaitu ada tanda dinamik lembut, tanda dinamik sedang, dan tanda dinamik keras. Berikutnya unsur musik yang ke-8 ada yang namanya timbre atau kualitas atau warna bunyi atau warna suara dalam seni musik. Tentunya keberhasilan memunculkan unsur ini sangat bergantung pada sumber suara dan cara bergetarnya suatu instrumen. Pastinya, timbre yang dihasilkan oleh alat musik petik tentunya akan berbeda dengan timbre yang dihasilkan oleh alat musik tiup, meskipun dimainkan dalam waktu yang bersamaan. Oke, di sini ada warna suara yang dibedakan untuk suara laki-laki dan juga suara wanita. Nah, untuk suara wanita di sini ada sopran, mezzosopran, dan alto. Untuk suara laki-laki ada tenor, bariton, dan bass. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut. Unsur yang ke-9 ada notasi, di mana notasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada notasi angka. Nah, ini notasi angka do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Notasi yang kedua ada notasi balok. Nah, ini kalian bisa lihat untuk notasi balok ini ada ada tanda diam, ada namanya, ada harga, dan nilainya. Kalian bisa mencatatnya agar lebih paham. Lalu notasi yang ketiga yaitu adalah notasi huruf. Nah, ini notasi huruf ini ya dengan lambang huruf A, B, C, D, E, F, G. Dan unsur ke-10 yang terakhir dalam pembahasan materi ini ada yang namanya garis paranada, di mana garis paranada ini adalah 5 garis horizontal tempat not ditulis. Nah, notnya ini ditulis bisa di garis ataupun di spasi. Biasanya ini adalah untuk notasi balok. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi dan unsur-unsur yang ada dalam seni musik. Untuk teman-teman, biar lebih paham lagi, langsung saja yuk kita belajar mandiri. Untuk tugas mandiri yang pertama, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran kali ini ya.
Lalu untuk tugas mandiri yang kedua, tuangkan ke dalam bentuk gambar unsur seni musik, yakni garis para nada beserta notasinya. Untuk tugas kedua ini bisa kalian kerjakan di buku gambar, dan agar lebih menarik bisa diberikan warna. Untuk peserta didik yang sudah mengikuti video pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.